Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak, saudara-saudara, para jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita tak bosan-bosannya mengucapkan syukur alhamdulillah, apalagi hari ini kita telah bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai 700 dan 1000 kali lipat pahala yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beribadah selama bulan suci Ramadan. Dan ini adalah momentum bagi kita bersama-sama untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini, karena tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Coba kita lihat ya, kiri kanan kita, depan belakang, teman-teman kita masih banyak yang mungkin barangkali mereka ya masih sibuk dan bahkan sampai saat ini masih ada di perjalanan. Mudah-mudahan kita semua di masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izinkan saat ini saya menyampaikan kultum ya. Kultumnya kuliah 7 menit ya, bukan kuliah 70 menit. Karena kalau 70 menit nanti keburu imsak. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bahagia bisa kembali membersamai Bapak Ibu, karena setelah beberapa lama ya saya tidak berkunjung ke Masjid Baitur Rahman ini. Pada kesempatan malam berbahagia ini, tausiah kita kaitan tentang ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu kalau misalnya udah ada apa belum para ustadz, para penceramah menyampaikan ini. Tapi ini saya kembali menyampaikan ada 4 golongan manusia, kata Rasulullah, yang kelak dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan satu riwayat menyatakan semenjak bulan Ramadan ini Allah ya telah sayang dan cinta kepada hamba-hambanya, dan bahkan ada satu tempat surga yang tidak akan dimasuki oleh siapapun dan golongan manapun kecuali golongan orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itulah kita bahagia Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi ada 4 golongan manusia yang kata Rasulullah yang sangat dirindukan dan dicintai oleh surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan ini ya. Yang pertama apa itu? Talil Quran. Ya, orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Saya lihat dari maghrib itu sampai isya ya, itu ada jamaah-jamaah kita yang istiqomah ya dalam membaca Al-Quran. Mungkin kita dimanapun berada, kita jangan lupa ya untuk membaca Al-Quran. Minimal itu menyimak bacaan Al-Quran. Saya alhamdulillah, karena tempat tinggal saya di Ciputat itu sampai di sini hampir 2 jam, itu saya sampai 1 juz menyimak Al-Quran sambil mengulang-ulang kembali hafalan atau murajaah itu. 1 juz bahkan saya ulang kembali. Begitu ya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali dekat dengan Al-Qur'an.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kata Allah bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Come on, back to Al-Qur'an. Mari kita bersama-sama agar kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Al-Qur'an. Ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita istiqomah. Enggak perlu Bapak Ibu kita mengkhatamkan atau sampai tamat 30 juz, tapi yang penting kita itu istiqomah. Ya, habis tarawih ya kan baca Quran, ya habis sahur baca Quran, ya habis subuh baca Quran, zuhur baca Quran, di jalan kita putar Al-Quran, ya. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini bertambah berkah. Golongan yang kedua Bapak Ibu adalah yaitu kata Rasulullah wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan, dan bukan hanya lisan, sekarang itu tulisan juga kudu hati-hati, ya, karena banyak berita-berita hoax. Atau jangan sampai kita berpuasa tapi menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita dusta. Nah, orang-orang yang berpuasa mesti memelihara lisannya dan kemudian tulisannya, apalagi kalau misalnya kita share ya di WA grup warga, ya komplek dan lain sebagainya, atau teman-teman kita sekantor, kita harus ya memperhatikan. Jadi sebelum kita share, kita harus sharing dulu. Sharing sebelum share, disaring sebelum di share. Kenapa ini menjadi penting? Karena agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia. Kata Rasulullah, ya, kamil shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan mungkin tidak berpahala. Kenapa? Karena mereka berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Lisannya, tulisannya dan lain sebagainya tidak dijaga sehingga puasa menjadi sia-sia. Yang ketiga jamaah, siapa mereka? Wa mut'imil ji'an. Rasulullah mengatakan orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang suka berbagi makanan. Tapi makanannya jangan dibagikan siang hari ya Bapak Ibu ya. Menjelang buka puasa ya, kita kasih takjil. Masya Allah, saya itu punya program setiap hari itu minimal 100 paket takjil di masjid tempat saya. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini juga kita punya program, alhamdulillah 500 program santunan yatim dan duafa. Saya yakin dan percaya mungkin kita juga punya program di sini bersama-sama, ya, saling berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan walaupun mungkin baru sedikit dapat kita membantu saudara-saudara kita, maka insya Allah dari yang sedikit ini akan membawa keberkahan selama bulan suci Ramadan. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, yaitu adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga tentunya adalah orang yang senantiasa ya menjaga puasanya selama bulan suci Ramadan. Insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya kalau saya berbicara tentang puasa pasti sudah khatam lah ya penjelasan tentang puasa itu, ya gimana pengertiannya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana syarat dan rukunnya. Tapi pada intinya adalah jangan sampai puasa-puasa kita ini tidak berbekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena puasa itu mengajarkan tentang kesabaran, tentang kejujuran, ya. Karena nggak ada orang yang tahu berpuasa atau tidaknya kita kecuali kita sendiri sama Allah, ya kan? Dan juga tentang kesabaran tadi, karena banyak sekali, apalagi saya di jalan tadi itu macet banget, masya Allah itu banyak sekali ya orang-orang yang di kendaraan atau di perjalanan itu ya mereka yang tidak sabar. Ya padahal semua kita butuh cepat dan pengen sampai ke tujuan, apalagi saya berbuka puasanya pas azan maghrib sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara para jamaah Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kultum kita, mudah-mudahan ya semua ibadah kita di bulan Ramadan ini kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan,
insya Allah mudah-mudahan Allah menjanjikan kepada kita, yaitu adalah surga Ar-Rayyan. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.